Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sristiawati. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membacakan biografi Haji Agus Salim. Profil singkat Haji Agus Salim. Nama Haji Agus Salim, lahir di Kota Gendam, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Wafat di Jakarta, 4 November 1954. Ibu Siti Zainab, pasangan dari Zainatun Nahar. Jabatan sebagai Menteri Muda Luar Negeri Indonesia ke-1 pada 12 Maret 1949 sampai 3 Juli 1947. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga pada 3 Juli 1947 sampai 20 Desember 1949. Latar pendidikan dan pendidikan Haji Agus Salim adalah Haji Agus Salim merupakan anak dari keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mashudul Haq. Sultan Muhammad Salim adalah seorang jaksa kepala di pengadilan tinggi karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau. Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Europese Leraghje School, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Hongri Burgerschool di Batavia. Setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun, pada 1903 saat ia berumur 19 tahun, ia lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Saat lulus, ia berharap melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Belanda, namun saat ia memohon beasiswa pada pemerintah untuk melanjutkan pendidikan tersebut, pemerintah menolaknya. Tetapi tidak patah semangat. Kecerdasan yang dimiliki Haji Agus Salim membuat R.A. Kartini tertarik. Lalu Kartini mengusulkan agar Agus Salim menggantikan berangkat ke Belanda dengan cara mengalihkan beasiswa terbesar 4.800 gulden yang berasal dari pemerintah kepala Agus Salim. Pemerintahan pun setuju dengan pengusulan R.A. Kartini, namun Haji Agus Salim menolaknya. Ia beranggapan bahwa pemberian beasiswa tersebut bukan karena kecerdasan atau jerih parahnya sendiri, melainkan dari usulan orang lain yang menganggap pemerintah diskriminatif. Karir politik Haji Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya pada tahun 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah dan konsultan Belanda. Karena diketahui ia setidaknya menguasai 7 bahasa, ia memperdalam ilmu agama pada pamannya, yaitu Syekh Ahmad Khatib yang juga Imam Masjidil Haram. Di sana juga ia mempelajari tentang diplomasi setelah kembali dari Jeddah. Agus Salim mendirikan sekolah dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Haji Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di harian Net Raja, lalu berangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya ia menikah dengan Zainatun Nahar. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian di Hindia Baru di Jakarta. Lalu ia mendirikan surat kabar Fajar Asia dan juga ia menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informati Bureau Penerangan OM. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik Serikat Islam bersama dengan Trojo Kaminoto dengan juga Abdul Muiz yang saat itu menjadi wakil SI Keluaran Volkarat. Kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahulunya, ia merasa bahwa perjuangan dari dalamnya tidak membawa manfaat dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Volkart dan fokus pada Serikat Islam. Pada tahun 1923 mulai muncul perpecahan di SI. Semuan mengharapkan bahwa
SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, namun Agus Salim dan Tjokroamnoto menolak. Akhirnya Serikat Islam membelah menjadi dua, Semaun membentuk Serikat Rakyat dan berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim tetap Serikat Islam. Dengan menjadi salah satu pendiri Serikat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Jong Islamic Band yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung karena kepandaiannya dalam berdiplomasi. Kemudian Agus Salim diangkat menjadi Kabinet Syahrir I dan II dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947. Lalu ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi penasihat Menteri Luar Negeri atas prestasinya dalam diplomasi. Dengan badan yang kecil, Agus Salim dikalahkan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Wafatnya Agus Salim. Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953. Agus Salim mengarang buku-bukunya seperti Takdir, Tawakal, Tauhid, Harus Dipahamkan. Pada 4 November 1954 di RSU Jakarta pada usia 70 tahun, Haji Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasadnya, beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.